Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang dimana salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar dan masih kita rasakan hingga detik ini, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman. Nikmat Islam dan juga nikmat keimanan. Dan juga salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah dan juga untuk mendatangi taman-taman surga, yang dimana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan salah satu ibadah kita, yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu, yang dimana mungkin sudah beberapa pekan ini kita tidak merasakan berkumpul kembali untuk mendekatkan diri kita dalam majelis ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memperbarui, memperbaiki, meningkatkan niat kita atas hadirnya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man goda ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu." Barang siapa yang pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala haji yang sempurna. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki niat kita, kita ikhlaskan niat kita hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lain dan tak bukan untuk mengangkat kejahilan yang ada dalam diri kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu adalah nasihat agama, itu nasihat yang dimana kami ambilkan pada hadis ke-7 dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
Al-haditsu as-sabi', hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga kitabnya dan rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin wa ammatihim, dan juga untuk seluruh umat muslimin secara umum. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam pembahasan hadis. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yakni bidzalika dinul amal. Ad-din yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah al-amal atau perbuatan, atau bisa kita artikan ad-din itu adalah agama. Mengapa demikian? Li'anna ad-dina yanqasimu ila qismain. Karena dalam bahasa Arab, lafaz ad-din itu ada dua makna. Dinun amal wa dinun jaza. Yaitu din, yang pertama din yang artinya adalah amal, perbuatan, atau bisa kita artikan agama. Dan makna yang kedua yaitu din yang artinya adalah jaza atau pembalasan. Seperti halnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ad-din dalam surat Al-Fatihah tersebut artinya adalah hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yaitu raja yang memiliki hari pembalasan. Kemudian yang kedua yaitu adalah ad-din yang artinya amal, perbuatan, atau bisa kita artikan agama. Contohnya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yaitu ketika Hajjatul Wada, yaitu ketika haji terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu haji yang pertama dan terakhir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ditanya Rasulullah berapa kali haji, yaitu cuma sekali. Beliau haji yang pertama, dan qadarullah itu adalah haji yang terakhir bagi beliau alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ketika Hajjatul Wada turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan terakhir wa raditu lakumul islama dina, dan aku meridhoi kepada kalian Islam dina. Din di sini artinya adalah agama. Nah, jadi dalam bahasa Arab ad-din itu memiliki dua makna. Yang makna yang pertama yaitu adalah amal, perbuatan, atau bisa diartikan sebagai agama, dan juga yang kedua yaitu adalah al-jaza atau pembalasan, yaitu hari pembalasan. Nah, wa abhaman Nabi sallallahu alaihi wasallam liman takunu an-nasiha min ajli an yastafhima as-sahabah radhiyallahu anhum an dzalika. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal itu tidak menjelaskan untuk siapa nasihat tersebut. Apa tujuannya? Min ajli
an yastafhima sahabah radhiyallahu anhum an dzalika, yaitu supaya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna wuqu'asy syai'i mujmalan thumma mufassalan min asbabi rusukhil ilmi. Nah, ini poin yang penting, terlebih bagi para pendidik, bagi para guru, para ustadz, para kiai dan semisalnya. Li'anna wuqu'asy syai'i mujmalan thumma mufassalan min asbabi rusukhil ilmi. Karena sesuatu hal yang disebutkan secara umum, secara global, kemudian disebutkan rincian atau detailnya setelahnya, itu merupakan sebab-sebab ilmu itu akan tertanam dalam pikiran seseorang atau tertanam dalam hati-hati manusia. Seperti halnya yang tadi kita sudah membacakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan agama itu nasihat. Kemudian setelah ditanya oleh para sahabat, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agama itu nasihat untuk siapa saja. Baru dijelaskan secara detail, yaitu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Li'annahu idza ata mujmalan tatalla'at an-nafsu ila bayani hadzal mujmal fayatil bayan wa nafsu mutatalli'atun ila dzalika mutasawwiqatun lahu fayarsakhu fi dhihni aktsaru mimma law jaa al-bayanu min awwali marrah. Naam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum kemudian menjelaskan secara detail? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya hal tersebut itu lebih mengena kepada para penanya. Kemudian juga ketika kita menyampaikan sesuatu yang masih umum, pasti akan ada perasaan bertanya-tanya orang yang mendengarkan hal tersebut, yaitu penasaran. Misalnya kita disampaikan ad-dinu an-nasihah, bahwasanya agama itu nasihat. Jadi para sahabat itu penasaran, nasihat itu kepada siapa saja. Nah, itulah mengapa sering kita dapati di dalam hadis-hadis Rasulullah, beliau banyak sekali menggunakan metode pengajaran. Dan selalu kami tekankan dan selalu kami sampaikan, khususnya kepada para pendidik, baik itu guru, dosen, ustadz, dan semisalnya, pendidik terbaik di muka bumi ini itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cermati hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggunakan metode pengajaran itu dengan yang berbeda-beda. Ada yang modelnya ceramah, ada yang modelnya tanya jawab, ada yang modelnya yaitu memberikan contoh. Dan bahkan kalau kita cermati metode-metode pengajaran yang sekarang yang mungkin disampaikan oleh orang-orang barat, itu pada dasarnya sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Baik itu ice breaking, baik itu mind mapping dan sekitarnya, dan semisalnya. Di sini kita akan berikan dua contoh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan betapa cerdasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan suatu hadis. Yaitu hadis yang pertama yang mungkin sering kita dengar, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu berjalan di pasar. Dan ketika itu mereka mendapati bangkai kambing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat,
Siapa yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat menjawab, nggak ada. Nggak ada dari kita yang mau membeli bangkai kambing itu seharga 1 dirham. Kalau misalnya nggak mau membayar 1 dirham, ya udah, siapa yang mau mengambil secara gratis? Para sahabat tetap tidak mau. Bayangkan, itu kambingnya cacat. Kalau cacat saja orang belum tentu beli. Nah, sedangkan ini sudah cacat dan juga bangkai mati, tentunya tidak akan ada yang mau. Kemudian kita lihat apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya. Beliau menyebutkan kepada para sahabatnya bahwasannya dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih hina dibandingkan bangkai kambing tersebut di mata kalian. Allahu Akbar. Ini merupakan bentuk pendidikan pengajaran yang sangat besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian contoh yang lain, contoh misal min mapping. Kalau zaman sekarang min mapping, dikasih diagram, kasih bentuk ya Pak Suhartana. Nah, masih banyak senior-senior di sini, masya Allah, barakallahu fikum. Contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah ketika bersama para sahabatnya, beliau memegang yaitu sebatang pohon, kemudian menggambar kotak, kemudian dikasih garis tengahnya, garis tengah lurus sampai melewati kotak. Kemudian di dalam kotak itu ada garis-garisnya. Kemudian para sahabat penasaran, ini apa yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa jarang sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal demikian? Kalau bukan karena urusan penting, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Kemudian bertanya, apa makna gambar tersebut ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan kotak yang ada di gambar tersebut itu artinya adalah ajal. Sedangkan garis lurus yang ada di dalam kotak itu adalah manusia. Kemudian yang melampaui kotak itu adalah angan-angan. Sedangkan garis yang ada di dalam kotak itu adalah ujian. Maksudnya apa? Bahwasanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggambarkan kita semua bahwasanya kita di dalam kotak kehidupan kita itu dipenuhi dengan ujian. Dan hal yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian, ajal. Tetapi hal yang menjauhkan kita dari mengingat kematian yaitu adalah angan-angan, sehingga digambarkan jauh dari kotak. Mengapa? Karena angan-angan sering merupakan kita dari mengingat kematian, padahal yang paling dekat dengan kita itu adalah kotak, yaitu ajal kita. Itu merupakan salah satu bentuk pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesosok pendidik terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik, teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan, baik dalam masalah dunia maupun masalah
akhirat. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan qudwah hasanah kita itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi ba'di alfadhihi ad-dinu an-nasihah salasan, yakni qalaha salasan, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Nah, dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala, dalam hadis tersebut hanya disebutkan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Akan tetapi dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, ad-dinu an-nasihah itu disebutkan 3 kali. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Nah, qalu sallallahu alaihi wasallam, qulna liman ya Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, nasihat itu untuk siapa saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, qul lillahi, yaitu untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, an-nasihah lillahi tadammanu amrain. Dalam nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, itu mencakup 2 hal. Yang pertama, makna dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yaitu adalah ikhlasul ibadati lahu, yaitu mengikhlaskan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, asyhadatu lahu bil wahdaniyah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, baik dari sisi rububiyah, yaitu kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, bahwasanya tidak ada yang menciptakan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa uluhiyatihi, dalam masalah uluhiyah, kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Dan yang terakhir, kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma, nama-nama Allah, was sifat, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ingin kami sampaikan hal yang sangat penting terkait, yaitu tauhid dalam masalah asma wa sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dalam mentauhidkan Allah dalam masalah asma wa sifat. Hal yang pertama yaitu adalah tahrif, yaitu menyelewengkan nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling banyak yaitu terjadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam, istawa, bersemayam di atas ars. Ada orang-orang yang menyelewengkan lafaz istawa dengan istaula, yang dimana maknanya adalah berkuasa atau menguasai. Nah, ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dalam masalah asma dan sifat yang pertama, yaitu menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua yaitu adalah masalah ta'til, yaitu meniadakan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ada orang yang mengatakan Allah itu bukan Maha Pengasih, Allah itu bukan Maha Penyayang. Nah, inilah yang dinamakan ta'til, yaitu meniadakan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan ini sering terjadi di kalangan kaum muslimin, yaitu masalah takyif, yaitu mempertanyakan bagaimana. Tadi sudah kita singgung firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin wajib mengimani bahwasanya Allah bersemayam di atas ars. Tapi bagaimana bersemayamnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, karena ini bukan urusan kita. Urusan kita hanya meyakini Allah bersemayam di atas ars. Kok ngono Ustaz? Iya. Kalau nggak gitu kita akan jadi orang stres. Contoh, ada pertanyaan pernah ditanya, Ustaz, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Allah Subhanahu Wa Taala akan turun pada sepertiga malam? Makanya disunahkan apa Pak? Sholat tahajud. Karena pada waktu itu Allah turun ke bumi, ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah waktu negara itu berbeda-beda? Misalnya di Arab Saudi jam 10, di kita sudah jam 2 karena beda 4 jam. Nah, gimana Ustadz? Lah kan Allah turun pada sepertiga malam, kurang lebih jam 2 atau jam 3. Lah, jamnya dunia kan berbeda-beda Pak. Bagaimana? Nah, pertanyaan bagaimana inilah yang harus kita hindari. Karena tidak layak bagi seorang hamba untuk mempertanyakan bagaimana kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya, ya Imam, bagaimana cara Allah istiwa atau bersemayam di atas ars? Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun, makna bersemayam itu maklum, sudah diketahui. Wal kaifu majhulun, adapun caranya itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, iman terhadapnya wajib. Was su'alu anhu bid'atun, sedangkan menanyakan soal terhadapnya itu bid'ah. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya dalam beriman mentauhidkan asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus hati-hati. Salah satunya yaitu tidak mempertanyakan bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena yang namanya agama itu dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas akal. Salah satu contohnya agama dibangun di atas dalil yaitu adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya agama dibangun di atas akal, maka membasuh alas kaki, membangun khufain, bawahnya itu lebih utama daripada atasnya. Jadi di sini ada contoh. Misal kita sudah wudu,
dari rumah. Kemudian kita memakai alas kaki, kaos kaki. Mungkin kalau yang sudah pernah umroh, terlebih di musim dingin, biasanya para pekerjanya itu pakai khuf, yaitu alas kaki yang pakai kulit. Nah, jadi kalau kita sudah wudu, bersuci, entah memakai khuf, entah memakai kaos kaki, kalau kita batal, itu nggak perlu dilepas kaos kaki atau khuf, cukup diusap. Nah, pertanyaannya, yang kotor yang mana, Pak? Bawah atau atas? Jelas. Kalau alas kaki yang pastinya kotor itu bawah. Tetapi secara dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang diusap adalah bagian atas. Sesuai dengan logika atau tidak? Tidak. Tapi inilah yang diperintahkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama dibangun di atas dalil, bukan di atas akal. Kalau agama dibangun di atas akal, akal siapa yang akan jadi rujukan? Li'anna kulla ra'sin ra'yun. Karena setiap otak manusia, setiap kepala manusia itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, pastikan setiap amal ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir tadi tahrif, yaitu menyelewengkan nama ataupun sifat-sifat Allah. Yang kedua ta'til, yaitu meniadakan yang paling parah. Kemudian takyif, yaitu mempertanyakan bagaimana. Dan yang terakhir adalah tamsil, yaitu memisalkan nama-nama atau sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, persamaan dalam nama tidak selamanya menunjukkan sama dalam bentuk. Contoh, kita dan gajah sama-sama memiliki telinga, sahih? Kita dan gajah sama-sama memiliki telinga. Apakah sama telinga kita dengan gajah? Tentu sangat berbeda. Wong, telinga saya dengan Pak Tarto, Pak Budi, Pak Sus itu berbeda. Nah, oleh karenanya salah satu yang harus kita hindari dalam beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu adalah tidak menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada makhluk-makhluknya. Wong kita saja terkadang disamakan dengan orang lain, itu kita tidak suka, apalagi Rabb kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wan nasihah li kitabihi tadammanu umuran minha. Adapun nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup beberapa perkara. Yang pertama, adzabu anhu bi an yadhubbal insanu anhu tahrifal mubtilin wa yubayyinu butlana tahrif man harrafa. Hal yang mencakup nasihat untuk kitab Allah yaitu Al-Quran, yang pertama adalah membela Al-Quran, menjaga Al-Quran, terlebih dari orang-orang yang ingin menyelewengkan Al-Quran atau dari orang-orang yang ingin menghinakan Al-Quran. Contoh, mungkin dari setiap kita mengetahui beberapa orang-orang di luar sana ingin sekali membakar Al-Quran. Ketika demo di Eropa sana yang dibawa Al-Quran diinjak-injak, kemudian dibakar. Jadi salah satu bentuk nasihat kita untuk Al-Quran yaitu adalah menghormati, membela Al-Quran. Kemudian yang kedua, tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman la miryata fihi, yaitu kita membenarkan seluruh kabar yang ada di dalam Al-Quran, tasdiqan jaziman, yaitu ada pembenaran yang kuat, la miryata fihi, yang tidak ada keraguan dalamnya.
Falau kadzdzaba khabaran min akhbaril kitab lam yakun nasihan. Apabila ada orang yang mendustakan satu kabar saja dalam Al-Quran, lam yakun nasihan. Jadi dia belum termasuk orang yang bernasihat untuk Al-Quran. Wa man syakka fihi wa taraddada lam yakun nasihan. Begitu juga orang yang ragu atas berita yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, as-salis imtithalu awamirihi. Fama warada fi kitabillah min amrin famtasilhu. Yaitu menjalankan seluruh perintah yang ada di dalam Al-Quran. Setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran maka kerjakanlah. Ar-rabi ijtinabu ma naha anhu, yaitu kita menjauhi apa yang telah dilarang yang ada di dalam Al-Quran. Al-khamis an tu'mina bi anna ma tadammanahu minal ahkam huwa khairul ahkam wa annahu la hukma ahsanu min ahkamil Qur'anil Karim. Yang kelima termasuk bentuk nasihat untuk Al-Quran, yaitu adalah kita beriman bahwasanya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hukum yang terbaik dan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang tercantum di dalam Al-Quran. Ini sangat penting. Kemudian as-sadis, yang keenam, antu'mina bi anna hadal Qur'an kalamullahi azza wa jal hurufuhu wa ma'nahu, yaitu kita mengimani bahwasannya Al-Quran Al-Karim itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hurufnya dan juga maknanya. Takallama bihi haqiqatan wa talaqqahu Jibril minallahi azza wa jal wa nazala bihi ala qalbin nabiy sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal mundzirina bilisanin arabiyyin mubin. Bahwasanya kita meyakini bahwasanya Al-Quran tersebut itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakiki dan juga diterima oleh malaikat Jibril alaihissalam dan kemudian diturunkan kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal mundzirin, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang memperingatkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wan nasihah li rasulih sallallahu alaihi wasallam takunu bi umurin minha. Adapun nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup beberapa hal. Al-awwal, yang pertama, tajridul mutaba'ati lahu wa an la tattabi ghairahu, yaitu kita senantiasa hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti selainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Untuk siapa saja? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa yang menginginkan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu wasilah yang bisa kita kerjakan yaitu adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya qudwah hasanah dalam hidup kita. Nah, karena mengingat sudah masuk
Isya. Insya Allah kita akan teruskan di lain waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.